Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi yang merupakan penggabungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan menjadi satu entitas tunggal. Kertas kerja konsolidasi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi transaksi antar perusahaan agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Langkah menyusun kertas kerja konsolidasi: kumpulkan laporan keuangan dari seluruh entitas. Pastikan laporan keuangan tersebut sudah sesuai, lengkap, dan siap untuk dilakukan analisis. Pastikan tanggal laporan keuangan dari kedua entitas tersebut sama. Apabila berbeda, maka disesuaikan terlebih dahulu. Pastikan kedua entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila berbeda, maka harus menyesuaikan terlebih dahulu. Identifikasi kepemilikan saham induk terhadap anak. Eliminasi transaksi antar perusahaan, intercompany, dengan cara menghapus seluruh transaksi antar perusahaan meliputi penjualan dan pembelian antar perusahaan, piutang dan utang antar perusahaan, pendapatan bunga dan beban bunga antar perusahaan, dividen yang diterima induk dari anak perusahaan. Lakukan penyesuaian atas laba ditahan di awal. Apabila terdapat perbedaan nilai buku dengan nilai wajar, maka sesuaikan selisih tersebut. Susunlah kertas kerja konsolidasi, worksheet, dengan cara menggabungkan semua laporan keuangan dalam satu tabel besar. Hitunglah kepentingan non-pengendali dari laporan keuangan tersebut. Terakhir yaitu susunlah seluruh laporan keuangan konsolidasi yang meliputi laporan posisi keuangan konsolidasi, neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas konsolidasi, laporan arus kas. Contohnya yaitu PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farfa senilai Rp300 juta pada 1 Januari 2020 ketika nilai buku ekuitas PT Farfa sama dengan nilai wajarnya, yakni Rp300 juta. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Berikut ini neraca saldo yang meringkas posisi keuangan dan kinerja PT Afaf dan PT Farfa per 31 Desember 2021. Untuk membuat ayat jurnal terkait investasi pada PT Farfa tahun 2021, yang pertama yaitu investasi pada PT Farfa didebit sebesar 80 juta. Selanjutnya ada bagian laba PT Farfa dikredit sebesar 80 juta untuk mengakui laporan PT Farfa tahun 2021. Selanjutnya ada kas didebit sebesar 30 juta, lalu investasi pada PT Farfa dikredit sebesar 30 juta untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Farfa tahun 2021. Untuk membuat ayat jurnal eliminasi tahun 2021 terdapat perhitungan nilai buku tahun 2021 yang dicatat, yakni nilai buku awal PT Afaf sebesar 355 juta dari nilai buku akhir tahun 2020, saham biasa senilai 200 juta dari neraca saldo, saldo laba senilai 155 juta rupiah dari neraca saldo, lalu laba neto PT Afaf sebesar 80 juta rupiah, saldo laba sebesar 80 juta rupiah dikurangi dividen sebesar 30 juta rupiah di PT Afaf sama saldo laba sebesar 30 juta rupiah. Didapatkan nilai buku akhir PT Afaf sebesar 405 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba 205 juta. Pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat keterangan akun saham biasa didebit sebesar 200 juta. Saldo laba didebit sebesar 155 juta, bagian laba dari PT Farfa didebit sebesar 80 juta, lalu dibagikan kredit terdapat dividen senilai 30 juta dan investasi di PT Farfa senilai 405 juta untuk mencatat eliminasi ekuitas dan investasi di perusahaan anak tahun 2021. Penyelesaian kertas kerja konsolidasi tahun 2021. Kertas kerja konsolidasi terdapat 3 bagian. Bagian laporan laba rugi, bagian laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan meliputi neraca saldo dari PT Afaf dan PT Farfa, jurnal eliminasi dan konsolidasi. Bagian laporan laba rugi ada penjualan beban pokok, penjualan beban, penyusutan beban lainnya, dan bagian laba dari PT Farfa. Untuk nominalnya kita ambil dari neraca saldo bagian PT Afaf dan PT Farfa dijumlah ke bawah. Lalu jumlah eliminasi yang dieliminasi yakni bagian laba dari PT Farfa. Sedangkan konsolidasi yaitu penjumlahan dari neraca saldo dari PT Afaf dan PT Farfa. Untuk laporan saldo laba terdiri dari saldo laba awal, laba neto dikurangi dividen, diambil dari neraca saldo bagian PT Afaf dan PT Farfa. Yang dieliminasi di debit ada saldo laba awal, saldo laba neto. Sedangkan yang dikredit ada dividen. Konsolidasinya juga penjumlahan dari PT Afaf dan PT Farfa dengan saldo laba akhir 680 juta. Selanjutnya, bagian laporan posisi keuangan. Ada 2 bagian, aset, liabilitas dan ekuitas aset. Itu ada kas, piutang, persediaan, investasi.
Pada PT Farva, tanah bangunan peralatan akumulasi penyusutan. Untuk nominalnya juga diambil dari neraca saldo bagian PT Afaf dan PT Farva Jurnal. Yang dieliminasi itu ada investasi di PT Farva, dikredit sebesar 405 juta konsolidasi, juga penjumlahan dari neraca saldo PT Afaf dan PT Farva total aset 1.525 juta laku liabilitas dan ekuitas, terdapat utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, neraca saldo nominalnya diambil dari neraca saldo PT Afaf dan PT Farva, jurnal eliminasi yang dieliminasi, saham biasa didebit sebesar 200 juta saldo laba, didebit 235 juta kredit, sedangkan pada kreditnya yaitu saldo laba 30 juta, konsolidasinya juga hasil penjumlahan dari PT Afaf dan PT Farva menghasilkan liabilitas dan ekuitas sebesar sekian.